pakai pempes, nanti keluar dalam sholat nggak apa-apa, nggak batal. Ya, karena itu dalam keadaan darurat. Al-daruratu tubihul mahdurat. Ya, kedaruratan itu menghilangkan larangan-larangan yang ya, sebelumnya itu terlarang. Darurat, ya, apapun boleh dilakukan sekedar ya tidak melaksanakan kewajiban. Ya habis itu ya nanti mau sholat lagi ya begitu lagi, bersih-bersih lagi, ya terus ganti pempes lagi. Ya, orang kan ada yang beseran anyang-anyangan, nanti udah sholat ya kalau ngaji terus, jadi gitu caranya. Ya, setiap kali mau sholat bersih-bersih, ganti pempesnya, ya di wudhu sholat. Yang terakhir itu ya. Begitu selanjutnya. Ustaz, kalau nahan tertutup gimana? Kalau udah akhir sujud tuh sering banget kalau sujud. Itu makruh ya, menahan itu sama aja menahan buang air, menahan kecil ya besar nahan ya makruh. Tapi nggak batal kan? Ya nggak batal. Udah terakhir kok rasanya. Iya makanya kita kalau mau kalau sholat subuh sering banget. Ya nggak apa-apa. Itu makruh ya. Makruh artinya kan kurang baik. Ya. Kalau waktunya apalagi kalau sempit ya subuh. Udah kesiangan. Ya nggak apa-apa. Ya. Makruh. Nggak membatalkan sholat. Ya ataupun berjamaah dengan imam itu mau barokah ya mau barokah udah Sendiri ya. sendiri nggak bisa dikaitkan saya ikut gerakan imam itu ya terserah itu imam kita udah mau barokahnya udah memintakan diri ya bisa ya biarin imam begitu begini kita mau barokah namanya. Kalau kita masih mengaitkan dengan imam, berarti kita masih menghubungkan sholat kita ke sono. Jadi nanti bagaimana? Nggak jelas kan jadinya. Jadi sholat sendiri apa ikut ke sono? Ikut ke sono nggak sah. Dengan sholat sendiri juga masih ke sono gitu. Jadi harus jelas ikut ke sono mesti di belakang imam. Mau barokah ya mau barokah. Harus begitu gitu. Jangan seperti tadi. Saya ada di sini tapi kayak gerakan di apa namanya di Malawi niat dan nanti kualitas sholat kita. Saya lanjutkan. Intahan barokah itu. Wa Yusuf ibnu Ma'bad radhiyallahu anhu anna Rasulullah ayyul rajulan yusalli ma'al sofi wa adahu wa amalu ayyuhi dan sholat. Begini, hadis ini adalah wa Yusuf bin Ma'bad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu ro'a rajulan melihat seorang laki-laki yusalli sholat, ada seorang laki-laki sholat khalfa sofi di belakang sof wahdahu sendirian. Wa'awarahu ayyu'ida sholat, maka Nabi memberikan untuk mengulangi sholatnya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Begini, itu tadi kaitannya juga sama dengan dia sholat berjamaah, tetapi dia di belakang shaf sendirian. Ya, yang lain pada ada di shaf, tapi dia sendirian di belakang. Tapi itu sholatnya tidak sempurna jamaahnya. Makanya Nabi memerintahkan kembali sholatnya diulang. Kalau mau berjamaah mestinya ada ambil teman tuh tarik satu teman dia. Biar jangan nunggal sendirian. Nah. Sholatnya sah tapi kurang sempurna, makanya suruh ulang. Sama Nabi disuruh ulang sholatnya. Ya. Yang namanya barisan itu ya. Ada barisan dia sendirian mencil sendirian, nggak masuk ke shop itu nggak. Ada orang yang seperti itu. Kalau ada penuh ya dia tarik satu orang ke belakang boleh bermain dia. Ya, yang penting jangan nongkrong sendirian di belakang shop, sholatnya nggak sempurna. Ya masalah sah ya sah, tapi kurang sempurna. Ayo ida sholat, jadi ada orang perempuan kan, kalau orang laki-laki
Kalau orang perempuan ya jangan ada orang, ya udah belakang jadi Nggak apa-apa kesendirian perempuan mah. nggak apa-apa kalau orang perempuan. Oh, gitu. Kalau orang laki ini harusnya ada teman. Seperti tadi itu apa namanya, walaupun bersama anak kecil nggak apa-apa. Ya. Di belakang jangan sendirian. Itu sholatnya nggak sempurna, sholat sah tapi nggak sempurna. Makanya fa'amalu ayyuhi dan sholat Nabi merintahkan untuk mengulang kembali sholat orang tersebut. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban. Hadis yang 444 walahu an-Talqin Ibnu Ali radhiyallahu anhu dari sahabat Talqin bin Ali radhiyallahu anhu la sholat al-munfaridi al-sofi, tidak ada sholat menyendiri di belakang shof. Ya, makanya walaupun bagaimana harus masuk ke dalam shof, jangan menyendiri di shof. Ya, kalau memang sudah terlambat, ambillah tempat satu untuk kembali di belakang. Ya, pokoknya udah rapat nih, minta aja kembali di belakang. Ya, untuk kembali. Ya kan dempetan banget juga nggak enak sholat. Ya, sebenarnya sholat itu yang nyaman ini pundak bertemu pundak normal, bukannya kaki ketemu kaki. Ada orang yang sholat masa nyari kaki ini ya, maaf ya, ini yang pakai cingkrang itu nyari kaki begini jadi bengkang dia. Kan kagak enak, yang kesentuh kakinya juga nggak enak rasanya gitu ya. Al-Khatib bil Khatib, hari ini bukan kaki dengan kaki, pundak dengan pundak. Jadi kaki itu sekedar ini Jajar. diri normal sejajar. Nah, yang penting pundaknya ini sejajar gitu. Harus ini ya, Pundak dengan apa, pundak, gitu. beradu gitu, bukan, Ustaz. bukan dari kaki begini, bukan. Nanti bengkang begini kekomponya kan berabe. Yang mana malah dua kepala gini. Kalau kayak saya jalannya begini namanya. Ini jarak kaki sama kaki ini dua kepala gini itu. Tuh. Artinya sejajar ini normal dirinya. Enggak begini, juga enggak dempet, enggak didempetin enggak begini. Tapi dua kepala tangan yang sejajar pundak ini ya, enak kan diri sini. Perempuan juga begitu juga Ustaz. Iya. Enggak begini, udah membengkang ini. Perempuan ini tadi juga repot juga sujudnya. Ya yang normal gini lah. Oh, jangan terlalu rapat ya. Ya, jangan terlalu banget sejajar sama ros-rosan ini kita. Kan sujud rukuknya juga enak. Iya. Kalau rapat gimana? Kalau pakai mindahin begini kan begitu ya. Ya seukuran dua gini lah. Ini kan kita ini seukuran ini udah lurus. Ya. Yang penting ini kan pundak sama pundak. Kalau pundak man, kalau gesekan nih ketemu gak jadi masalah. Kalau kaki nggak enak. Iya, nggak enak. Ada yang nyari kaki gitu. Jangan nyari kaki orang. Yang penting Allah, Pak. yang penting pundaknya lurus. Iya. Ya, jadi yang paling hebat sebenarnya agama Islam. Di dunia tidak ada tentara yang bisa menyiapkan dalam waktu sekian detik bisa beres. Ya, sedunia nggak ada tentara yang mana juga hebat-hebatnya. Tapi orang Islam satu komando beres semua. Apa itu? Komando. Kenal komando? Mari semua ya. Semasjidil Haram berjuta-juta orang, begitu ada komando masing-masing. Ya, barisannya, sopnya lurus rapat. Makanya orang kafir itu heran. Yang paling hebat nih tentaranya muslim ini. Sholatnya aja satu komando langsung teratur rapi. Ya, itu semua terukur. Ya, barisannya begitu rapi. Ya, ruku imamnya dulu komando, baru nggak boleh mendahului imam. Ya. Tidak begitu juga imamnya dulu, sujud begitu juga. Itulah kehebatannya dari segi disiplinnya orang Islam dalam berbaris. Ya, PBB-nya luar biasa. Ya, baris berbaris itu. Ya, harusnya kalau orang Islam memaknai itu, kalau lagi jadi tentara, ya udah nggak masalah, udah. Ya, komandonya Samina wa ta'na. Ya, saya dengar, saya patuh. Siap dah, gitu udah siap. Ya. Makanya
hebat. Islam itu tidak ada yang mengungguli keluhuran Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu sudah paling tinggi, gak ada lagi yang melebihi tingginya ajaran Islam. Kok kenapa umat Islamnya bego? Umat Islamnya brengsek? Itu al-Islamu mahjubu bil muslimin. Keluhuran Islam itu tertutup oleh orang Muslim, orang Islam sendiri. Ya, amin. Kok banyak yang membunuh orang dengan sadis, banyak jadi terorisme? Itu salah pemahaman. Itu bagian daripada sempalan-sempalan pemahaman yang dipaksakan. Tuh makanya orang Barat lihatnya Islam itu teroris. Kenapa? Yang di syuting di dunia itu adalah kekejaman teroris, Islam teroris. Akhirnya yang kena Islamnya bukan orangnya, pada itu oknum. Kayak polisi itu baik. Ya, ada banget di negara. Tapi ada oknum yang suka mutis, yang suka korupsi, yang suka nggak benar. Itu oknum. Jangan menjaga sesuatu ini berbeda-beda. Silakan, tapi saling menghargai. Jangan kita pengen menang sendiri, nggak membebaskan segala cara sampai menghilangkan nyawa orang. Alhamdulillah. Yang berhak menghilangkan nyawa orang hanya Allah, karena Allah yang memberikan. Manusia nggak ada yang berhak seperti itu, kecuali memang yang ditugaskan dari syariat. Makanya kita ini harus senantiasa kita jangan menyendiri, harus berjamaah. Berjamaah bukan hanya dalam sholat, tetapi berjamaah dalam berbagai hal, dalam berbagai aktivitas. Itu adalah wujud daripada kebaikan, kesempurnaan agama kita. Jadi begini ini kan berjamaah. Jangan sendiri aja, orang berjamaah begini dia sendiri di sono. Ingat, serigala mau makan kambing yang terpisah dari gerombolan. Jadi orang-orangnya nggak dimakan ya. Dia mencari sendiri, tongkrong maaf. Jangan misahin diri, hampir sendirian. Ini sangat mantik. Gak ada yang bisa melawan. Nabi Musa itu gak ada yang bisa melawan. Sampai umatnya bilang, ya Musa, ada yang lebih pintar dari engkau gak? Kata Musa, gak ada. Gua doang yang paling pintar, gua dan Nabi, gua Rasul. Tapi Allah gak bisa dibatasi seperti itu. Makanya di Al-Quran kan diceritakan, Nabi Musa suruh belajar kepada hamba Allah namanya Nabi Khidir. Hambaku, temuilah hambaku yang ada di dua pertemuan lautan, pertemuan air. Akhirnya jalan terus bawa ikan mati kok bisa hidup macam di situ akhirnya di situ ketemu Nabi Khidir. Nabi Khidir itu hamba Allah yang Allah berikan kelebihan. Ada perjanjian, kalau kau mau belajar padaku jangan komen, jangan ngomong dulu dah, sebelum aku jelaskan gitu kan. Akhirnya oke, setuju. Pertama belajar, ada perahu bagus-bagus dibolong-bolongin sama Nabi, dijelek-jelekin dicoret-coret, dipilong-pilong gitu ya. Terus sekarang mungkin cakep-cakep, protes bilang, ini kamu bodoh banget ini, kok udah bagus-bagus dijelek-jelekin. Tuh, kamu sudah menjadi perjanjian ya. Komen, jangan komen, jangan ngocok, jangan nanya-nanya, udah satu nggak lulus. Sudah dah, abis ini nggak ngomong lagi. Tuh, ada anak kecil, dibunuh. Cara logika Nabi Musa nggak boleh, nanti dia dibunuh, kalau ada dosanya ini. Tuh kan dua komen nggak lulus. Yaudah dah, abis ini aku nggak komen lagi. Ini pelajaran dari Allah kok, kamu udah komen-komen aja. Nanti kalau aku jelaskan, dia nggak sabar. Ini ketiga ada tembok yang mau rubuh. Di situ kampungnya pada pergi semuanya. Sudah kecapean, sudah jalan jauh, minta air, minta subuhin aja nggak keluar air. Malah diajak dengan tembok mau rubuh. Yang udah kecapean, ngomong lagi, yang enak kita minta upah ini, malah masuk sini. Kita ini temboknya baru mau rubuh. Kamu kan bayar. Udah, hadza firaqu baini wa baini. Ini adalah perpisahan antara kau dengan aku. Kenapa? Nabi Khidir pakai iman, Nabi Musa pakai logika, syariat. Nggak ketemu. Nabi Musa, Nabi dan Rasul loh. Nabi Musa makanya lebih tinggi karena udah Nabi dan Rasul, pilihan Allah. Khidir, itu kita aja bilang Khidir, itu hamba Allah yang Allah muliakan.
yang Allah berikan ilmu hikmah seperti itu. Makanya ini sama ini mana dulu Pak, otak sama hati. Jadi ini yang ini bertentangan. Iman tuh di sini, ini manusia untuk membedakan benar atau salah. Ini manusia nggak ada otaknya, bukan manusia namanya. Ya, yang membedakan kita sama binatang kan dikasih otak. Kalau hati, binatang punya hati, manusia punya otak yang bisa membedakan baik dan buruk. Tadi pakai otak. Tapi nggak cuma ini nggak mutlak, bisa benar bisa salah, logika namanya otak. Tapi ini ada iman lah ya yang paling kuat ya. Iman mengalahkan pengetahuan, karena iman itu datangnya dari Allah, itu karunia Allah ya. Tapi pengetahuan itu boleh ya, kita boleh bisa usaha mencari belajar dan sebagainya, tetapi logika ini ya nggak akan mengalahkan keimanan. Makanya bagaimana Allah kasih pelajaran kepada kita. Nabi Ibrahim gak mau dibakar, Nabi Musa mau berlautan. Artinya apa? Kita jangan sombong ya, pintar sombong. Ini sama Israel diajak perang sebenarnya takut ya. Allah menjadikan tanah Palestina itu memang untuk Bani Israel, tapi Allah perintahkan kamu harus berperang. Perang itu orang-orang Romawi waktu itu yang menguasai Yerusalem. Diajak dijanjikan kamu akan menang kalau kamu berperang. Kau aja sama saudaramu dan Tuhanmu yang perang ke sono. Karena di sono kan gede-gede, orang yang musuh itu gede-gede. Kamu aja yang perang, kamu takut. Akhirnya apa? Nabi Musa jengkel. Ini umat diaturin kagak ada ketaatan yang ngeyel. Udah dijanjikan pasti menang gitu sama Allah, nggak percaya. Kan itu taruhannya logika dia itu gede-gede, orangnya kita kalau gede sama yang musuhnya kan dia nggak mau ikutin. Akhirnya apa? Janji Allah batal. Tadinya tanah yang dijanjikan batal. Ada dia nggak mau. Tapi dia sampai sekarang nuntut tuh Palestina. Nuntut karena dia dijanjikan sama Allah. Padahal dia penakut. Sampai sekarang Hamas makanya berani banget karena ada ayat itu. Mereka takut. Akhirnya kan ya dia pakai senjata dan kayak apa juga. Itu janji Allah sudah batal. Ya, Bani Israel nggak bakalan dapat itu tanah Palestina karena mereka menakut. Ini yang main logika doang. Jadi makanya ini coba ini padahal ini nggak bakalan berakhir kalau rakyat sipil. Ya. Kalau Hamas habis nggak bakalan pemula itu bulan sampai hari kiamat. Ini kerjanya kan warga sipil yang harus kita bantu. Ya. Mudah-mudahan Allah pelihara kita semuanya. Memang Allah menjadikan seperti itu. Ya. Mesti saja kita ini berbeda, jangankan kita beda agama, satu agama pun kita berbeda, beda paham, ya, beda praktik dalam amalia, ya, beda dalam amalia, dan semuanya itu harus kita saling menghargai, karena yang menilai hakikatnya adalah Allah, kita hanya menilai yang zahir, batinnya adalah urusan Allah. Namun lebih zahir, Allah lebih batin. Ya, kita hanya menghukumi yang zahir, batinnya urusan Allah. Niat dan hatinya itu urusan kita dan Allah yang bertanggung. Kita kepada Allah bertanggung jawab. Kita nggak ngurusin hati orang. Ya. Makanya kita harus berhusnuzon selalu. Demikian yang mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mewujudkan jamaah ini bukan hanya dalam jamaah ibadah Allah, tetapi kita berjamaah dalam kehidupan sosial. Kesolehan bukan hanya di masjid, bukan hanya di taklim, tapi kesolehan ada di dalam pergaulan sosial, ada di dalam menolong orang, ada di dalam kepedulian, ada di dalam kebersamaan kita untuk kita sama-sama berbuat kebaikan. Ya. Demikian berbagai manfaatnya. Baik karena kalian mengambil Allah dan karena berkasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.